Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur waqfaz wa ayyid nahdal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wamir nahdhat al-watan ad-diniyah islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta penggemar jawab agama Islam dimanapun anda berada, puji syukur pada Allah kita jumpa malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan semuanya sehat walafiat, semuanya tidak kurang suatu apa. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semakin masuk bulan Rajab, bulan solat, bulan Isra Mi'raj, bulan mulia, bulannya Allah. Dan setelah ini kita akan masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan suci Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masih hidup pada bulan-bulan ini. Karena itu doanya jangan lupa. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Doa ini harus selalu kita baca selesai solat jamaah. Mudah-mudahan doanya jadi doa yang kabul. Dan para pendengar, kebaikan dalam bulan Rajab diberikan pahala 70 kali lipat ganda. Pada bulan Sya'ban nanti 700 dan bulan Ramadan nanti 1000. Lihat dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan. Dan dalam bulan Rajab tadi anjurkan sangat banyak-banyak baca istighfar Rajab. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Tuhan, ampuni dosa kami, beri rahmat kasih sayang pada kami, dan beri kami kesempatan bertobat, dan kau terima tobat kami ya Allah. Itu doa istighfar bulan Rajab pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan banyak makasih pada kaum muslimin muslimat yang ada di Loyok, Lutfi Wengkang, yang pada hari Jumat yang akan datang akan peringati Isra Mi'raj. Pengajiannya berbentuk peringatan Isra Mi'raj. Kemudian insya-Allah paginya kami beri pengajian di Abror. Giliran kita pagi hari Jumat. Kemudian setelah itu giliran kita juga di penjara di lapas 2B Selong, insya-Allah taala. Itu yang akan terjadi. Para pendengar yang dirahmati Allah taala, kami juga menyampaikan banyak makasih pada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Sujono Selong, Sujono Selong, yang telah mengundang kami 2 malam Jumat berturut-turut, tadi malam dan Jumat yang sudah lewat. Semuanya dalam rangka tasyakuran. Malam Jumat pertama tasyakuran sudah selesainya, yaitu gedung unit gawat darurat IGD atau UGD lantai 4. Kita tasyakuran di lantai 4, akan dimanfaatkan untuk segala kegiatan, termasuk sebagai aula rumah sakit umum Dr. Sujono Selong. Kita sudah laksanakan, hadiri. Kemudian tadi malam kita hadiri acara syakuran juga. Telah datangnya alat-alat canggih untuk rumah sakit umum Selong dari Eropah langsung, kalau tidak khilaf dari Jerman. Alat-alat yang belum pernah saya lihat selama ini, sangat canggih, sangat luar biasa. Nilainya juga kalau tidak khilaf menurut Bapak Direktur, harganya 28 miliar rupiah. 28 miliar rupiah. Untuk mereka yang mungkin tersumbat urat darahnya di kepala maupun di jantung maupun di tubuh semuanya, sama orang jantung, akan kelihatan pada alat canggih itu di mana letak masalahnya kesehatan kita. Karena itu sila pengut yang sami yang punya masalah kesehatan baik di kepala, di jantung, di seluruh tubuh kita dapat datang ke rumah sakit Selong nanti, dilengkapi oleh
para spesialis-spesialis yang cukup, yang memadai. Hingga kita tidak perlu ke Jakarta mungkin juga tidak perlu ke Mataram mungkin, atau ke Dr. Sutomo Surabaya. Okay? Rumah sakit sana cukup di Selong. Peralatannya sudah lengkap dan canggih-canggih, tangani oleh spesialis-spesialis. Cukup banyak sekarang ini. Okay? Saya sudah 25 tahun mengisi pengajian di Rumah Sakit Selong tiap hari Kamis. Alhamdulillah, kita mengetahui bagaimana perkembangannya. Seminggu kita tidak hadir, minggu kita tidak datang, sudah ada perubahan luar biasa. Itulah rumah sakit kita buat kepemimpinan Bapak Direktur yang sekarang ini. Alhamdulillah, Maha Suci Allah memberikan ilmu kepada hambanya hingga bisa menciptakan alat-alat canggih demi kesehatan kita semua. Kesehatan adalah karunia Allah terbesar, adalah iman dan takwa. Di hadis yang lain mengatakan, nikmat Tuhan terbesar adalah iman, takwa adalah punya istri yang solihah. Mana cantik, pandai memasak, mudah senyum, okay? Kemudian sabar orangnya, dan juga solihah orangnya. Itu karunia Allah terbesar adalah iman dan takwa. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, tadi kita sampaikan di Rutan Selong khutbah yang berisi yaitu apa hikmah yang kita peroleh daripada ibadah solat. Menurut para ulama tasawuf, tidak ada ibadah dalam Islam yang paling banyak hikmah, kemanfaatannya, fadilahnya selain pada ibadah solat. Mungkin kalau puasa sekian puluh hikmahnya, zakat sekian puluh hikmahnya, ibadah haji sekian puluh. Tetapi ibadah solat hikmah manfaatnya tahu 12.000 macam keutamaan kelebihan ibadah solat. Demikian tanggih Mbah Sumi, Ibu M Syafi'i, Ibu M Syukri, Ibu Hajah Mariana Wahab. Terima kasih atas kirimannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Itu juga Ibu Hajah Rehanah yang kemarin mengundang anak yatim ke rumah beliau, anak yatim kami. Alhamdulillah wa syukru lillah. Terima kasih juga pada Bapak Direktur Rumah Sakit. Di situ kita sebutkan tentang keutamaan kelebihan pada ibadah solat. Sebagiannya, tak mungkin kita bisa sebut sampai ratusan. Cukup hanya 20 kelebihan kita sebutkan. Pak kita makin gairah ibadah solat. Israel paling takut pada umat Islam apabila umat Islam solat subuh berjamaah seperti orang melaksanakan solat Jumaat pada hari Jumaat. Kalau mereka lakukan solat subuh berjamaah seperti solat Jumaat, orang Israel mengaku bahawa mereka merasa keder, merasa takut, merasa ngeri kalau umat Islam solat jamaah subuh seperti solat Jumaat tiap hari Jumaat. Itu dia. Okay? Baik para pendengar, apa kelebihan keutamaan yang kita peroleh? Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat. Solat itu mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Wasta'inu bisabri wassalat. Tak tolonglah kalian dengan sabar dan solat. Sabar dan solat, solat dan sabar adalah sarana mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lihat daripada keutamaan kelebihan ibadah solat. Saya akan sebutkan dari sekian banyak 20 saja, sehingga kita semakin mengerti kenapa Allah wajibkan kita ibadah solat. Pertama, ibadah solat didik kita menjadi hamba Allah yang jujur. Sidqul hadis, ngomong yang benar, jujur dalam bicara. Tanpa pentingnya sifat jujur zaman sekarang. Banyak orang yang tidak jujur dalam omongan, dalam kata, dalam tingkah laku. Maka kejujuran adalah sifat yang peroleh nomor satu dari ibadah solat. Pun kita sendirian solat, tetap subuh 2 rakaat, zuhur yang 4, asar yang 4, maghrib 3. Kemudian Isya yang 4. Seperti itu. Dengan demikian, kita terlatih jadi manusia yang jujur, tak suka berbohong, berdusta. Nabi mengatakan, Al-Jannah darus sidqi. Surga itu rumah orang jujur. Wan nar darul kadhibi. Neraka itu rumah orang-orang suka bohong-bohong.
Nauzubillah min zalika. Para pendengar lagi. Bin nasir qatu maknina wal kadhiba riba. Orang jujur tu pasti tenang hatinya. Orang bohong pasti galau, stres pikirannya. Itu dia kelebihannya. Tinggi. Kan itu mari kita menjadi orang-orang yang jujur buah daripada ibadah solat. Yang kedua, orang yang solat pasti disiplin waktu. Disiplin waktu. Selalu peduli waktu. Okay? Tinggal berapa waktu solat subuh, berapa waktu solat zuhur, asar, maghrib, bisa dan seterusnya. Okay? Kita selalu peduli waktu. Nah solat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya solat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang sudah diatur waktunya secara matematika oleh Allah Ta'ala. Maha mulia Allah telah mengatur waktu solat kita. Yang agak jauh jaraknya, umpama solat subuh dengan zuhur diselingi dengan solat duha. Solat isya dengan solat subuh agak panjang waktunya, maka diselingi dengan solat tahajud dan solat witir. Masya Allah, maha adil Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak berlama-lama melupakan Allah, selalu ingat pada Allah dengan ibadah solat. Kemudian orang yang solat pasti cinta kebersihan. Orang yang rajin solat pasti pembersih orangnya, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempat solatnya, bersih kata-katanya, bersih hati dan pikirannya. Itu dia buah pada ibadah solat. Tidak suka sombong, takabur, hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Kenapa? Bersih hati karena ibadah solat. Amin. Allahumma amin. Nabi mengatakan, miftahul jannah as-salah, miftah salah at-tuhur. Kuncinya syurga adalah solat. Kuncinya solat adalah kebersihan. Dari kotoran, najis, dari hadas kecil, dah berwudu, hadas besar, iaitu sudah mandi junub, mandi haid, nifas dan seterusnya. Kemudian orang yang solat pasti tenang hati dan pikirannya. Orang yang solat pasti tenang hati dan pikirannya. Coba kalau kita tidak solat, gelisah, resah, tidak tenang hati kita. Kalau sudah solat, tenang hati kita. Apalagi kita sedang berada di masjid. Pasti dijamin Allah, orang sedang berada di masjid, solat, pasti tenang hati dan pikiran. Amin. Allahumma amin. Dan orang yang solat pasti damai hatinya, pikirannya. Damai hati dan pikirannya. Tak ada rasa kebencian, permusuhan, kedendaman dan sebagainya. Illa man atallah biqalbin salim. Orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bening, hati yang bersih, hati yang salim. Kemudian orang yang solat pasti orangnya dermawan. Orang yang solat, tekun solat, disiplin solat, pasti orang dermawan, pemurah. Al-jannah darul asqiya, surga rumah orang pemurah. Wan-nar darul bukhala, neraka itu rumah orang pelit dan pelit. Waktu Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi diajak masuk surga oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Belum masuk, Nabi melihat di pintu surga ada tulisan, beri orang berhutang pahala 18, beri orang sedekah pahalanya 10. Itu yang pertama. Tulisan kedua, panduk kedua berbunyi, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin namamin dayusin mutakabirin wa mudmini khamrin. Kamu hai surga haram dimasuki oleh 6 golongan. Pertama oleh orang yang pelit-pelit, wa bakhil-bakhil, haram surga. Yang kedua, haram surga bagi orang durhaka pada ibu bapaknya, gurunya. 3, haram surga bagi orang-orang namam, suka fitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan orang. Yang keempat, haram surga bagi orang dayus. Dayus orang biarkan keluarganya berbuat dosa maksiat, tidak menyuruh keluarganya solat, ngaji dan sebagainya. Dan yang keempat, haram surga bagi tukang teler, mabuk, minuman keras, termasuk lebih-lebih narkoba. Penjara Solong ada sekitar 166 orang masuk penjara karena narkoba. Mula-mulanya 200-an, sekarang 166 orang masuk penjara karena narkoba. Dan hukumannya ada yang lama-lama, sekian tahun mereka tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan orang tua.
karena narkoba, tinggalkan sekolah, kuliah karena narkoba. Oh, kasihan mereka, kasihan mereka. Nauzubillah min dzalika. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Kemudian haram surga bagi orang-orang sombong mutakabir. Orang sombong tak ada dalam surga, neraka tempat orang sombong. Ni nalladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannam, berakhiri firman Allah. Punya orang-orang sombong pada ibadah padaku, masukkan neraka jahannam hina dina. Nauzubillah min dzalika. Itu tulisan ada di pintu syurga. Nabi melihat dalam syurga paling banyak orang miskin. Nabi melihat dalam neraka paling banyak orang miskin. Ya Rasulullah, miskin-miskin terus. Siapa miskin di syurga? Orang miskin harta tapi tidak menghalangi taat ibadah kepada Allah. Tidak mengurangi imannya pada Allah pun dia tidak kaya, tidak mewah. Miskin di neraka orang miskin ilmu. Miskin ilmu, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, tidak pernah tuntut ilmu. Miskin ilmu di neraka tempatnya. Dalam hadis yang lain, di neraka paling banyak kaum wanita. Mendengar ini, salah seorang muslimat zaman Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak di neraka? Nabi jawab, ada dua kesalahan kalian, dua kesalahan. Tuksirnal la'na takpurnal ashir. Kalian banyak neraka kaum wanita karena banyak kalian yang suka memfitnah, ngadu domba, menggunjing, ngerumpi, menggibah, ngomongin orang, caci maki orang. Yang kedua, karena banyak kalian tidak setia, tidak taat, tidak bakti, tidak hormat kepada suami kalian dan mensyukuri kebaikan jasa suami kalian, maka banyakan wanita masuk neraka. Sabda Nabi, oh na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu hai kaum wanita, hendaklah kalian yaitu istighfirna, sadaqna. Hendaklah kalian banyak istighfar, hendaklah kalian banyak sedekah hai kaum wanita, biar tidak jadi penghuni api neraka. Dua lawan dua. Dua kejahatan dilawan dengan dua kebaikan. Sedekah dan istighfar melawan yaitu banyak ngomongin orang. Yang kedua, tidak taat setia pada suami. Dua lawan dua, maka draw, sapeh dia. Itu dia. Kemudian berikutnya, Nabi memandang di atas surga itu ada menara, menara dari cahaya. Sudah ada makhluk Tuhan. Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, siapa di atas menara? Apa dia Rasul? Apa malaikat? Tahu siapa? Jibril mengatakan, itu adalah seorang umatmu ya Rasulullah, anak muda. Dari mana kira-kira? Anak muda dari Pancor? Dari Solong? Anak muda. Kenapa dia berada di atas menara surga ya Jibril? Pertama, dia itu senantiasa hatinya digantung di masjid. Rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin ngaji. Yang kedua, dia itu banyak berzikir pada Allah. Mulutnya, lidahnya komat kamit menyebut nama Allah, berzikir pada Allah. Yang ketiga, dia pernah bikin kecewa hati orang tuanya. Selalu bikin bahagia, bangga, senang orang tua atas sikapnya, tingkah laku, ucapan, perbuatannya. Maka dia tempatkan Allah di dalam syurga, di atas menara syurga. Masya Allah. Mudah-mudahan ada di antara warga masyarakat kita seperti itu para pendengar. Amin. Allahumma amin. Itu dia kelebihan daripada yaitu solat, menjadikan orang yang solat orangnya pemurah, dermawan. Bagaimana kalau ada orang rajin solat, solat padu, solat sunnah, solat jamaah, tapi pelit orangnya, bahil orangnya, berarti solatnya belum berbuah, solatnya belum berhasil, solatnya belum nampak kemanfaatan diperoleh dari solatnya. Yang berikutnya, ibadah solat menjadikan orang jadi tawadhu, rendah hati. Coba aja waktu kita sujud, kepala tempatnya di tanah, di atas tanah, sejajar dengan kaki. Yo, tu kita punya pantat lebih tinggi daripada kepala. Dan kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Coba dipegang kepala kita aja marah, apalagi digepok. Udah marah kita. Tapi saat kita sholat, kepala diletakkan di atas tanah sejajar dengan kaki, menjadikan kita jadi hamba Allah yang tawadhu, rendah hati kepada sama.
Kemudian berikutnya iaitu solat mendidik kita menjadi orang rajin berdoa. Dalam solat banyak doa, dan solat itu sendiri artinya doa. Ada doa iftitah, ada doa Fatihah, ada doa dalam tahiyat, doa tasyahud, ada doa di akhir solat, ada doa setelah kita selesai solat. Banyak doa di dalam solat. Solat mendidik kita menjadi hamba yang rajin berdoa, rajin berzikir. Amin. Kemudian solat menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar, buah daripada ibadah solat, orang yang sabar. Walaupun panas, tapi kerana waktu solat pun dingin, tapi kerana kewajiban solat tak laksanakan, ujungnya dan menjadi orang yang sabar. Sabar itu balasannya adalah syurga. Sabar itu balasannya tidak terhitung, tidak terhingga berapa pahala orang sabar. Luar biasa, paling tinggi orang yang wasabirin wasabirat, laki yang sabar, perempuan sabar, Allahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan pada mereka, siapkan pada mereka ampunan dan balasan besar, yaitu syurga. Dan saya dan pelunggu sami para pendengar menjadi orang yang sabar dalam hidup seperti sekarang ini. Kemudian orang yang solat pasti orangnya sehat. Hasil survei mengatakan bahawa orang rajin solat lebih panjang umurnya, lebih sehat pada orang yang malas solat. Orang malas solat banyak penyakit, gitu, pendek umurnya. Kalau mau panjang umur, sehat walafiat, rajin solat. Itu dia. Okay? Dan berikutnya, orang solat ada rasa persamaan satu sama lain. Tidak ada beda. Pejabat bukan pejabat, rakyat dengan pejabat merintah, tidak ada beda. Orang kaya, orang miskin, sama saja di hadapan Allah. Buktinya coba. Walaupun dia miskin, lebih dahulu datang ke masjid, dia berhak di saf pertama. Walaupun dia orang kaya, belakangan datang, silakan di belakang. Walaupun dia itu dagang bubur, dia datang duluan, silakan saf pertama. Walaupun dia gubernur, datang belakang, silakan. Kopral datang duluan, silakan di saf pertama. Kemudian jenderal datang belakangan, silakan di saf belakang, Pak Jenderal. Seperti itu, maka dalam solat tidak ada perbedaan. Ada rasa kebersamaan satu sama lain. Tidak ada beda. Membedakan hanya takwa pada Allah Ta'ala. Kemudian orang solat pasti taat pada pimpinan. Solat didik kita taat pada pimpinan. Baru kita takbir kalau imam sudah takbir. Baru kita ruku kalau imam dah ruku. Baru kita tidak sujud telah imam melakukannya. Baru kita salam kanan kiri telah imam salam ke kanan ke kiri. Dengan demikian kita jadi orang taat pada pimpinan. Maka kalau pegawai rajin solat, pasti orang disiplin taat pada pimpinan. Itu kelebihannya. Dan berikutnya, dengan ibadah solat kita didik menjadi orang yang ikhlas. Orangnya ikhlas. Tak apapun capek lelah, tapi karena waktu solat, maka kita laksanakan solat kita. Orang yang ikhlas. Semata-mata karena Allah. Kemudian orang yang solat takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Kenapa? Nah, merasa dirinya selalu diawasi Allah, dinilai Allah, diperhatikan Allah, kontrol oleh Allah Ta'ala. Selalu kelihatan apapun yang kita lakukan, ujungnya takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Itu kelebihan ibadah solat. Nah, solat tanha anil fasya wal munkar. Solat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Kemudian orang solat pasti orangnya akor damai. Cinta akor, cinta damai. Cinta hubungan harmonis silaturahim. Dan suka bertengkar, berkelahi. Dah berkewat, dah bersapat. Itu kelebihannya. Kemudian berikutnya, orang yang solat dijanjikan Allah dan Rasul akan dimudahkan Allah rezekinya. Allah akan mudahkan rezeki bagi orang rajin solat. Yarfallahu anhu dhiqal aishi. Allah cabut daripada sempitan hidup, dan rezeki bagi orang rajin solat. Ayo, mau murah rezeki, rajin solat, tekun solat, disiplin solat, ikhlas solat. Kemudian orang yang solat akan dapatkan ampunan atas segala dosa-dosa. Nabi mengatakan, solat 5 waktu. Solat Jumat ke solat Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Menghapuskan dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Jadi solat hapuskan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Semua kebaikan menghapuskan dosa. Amin. Allahumma amin.
Orang solat pasti tidak berani berbuat dosa dan kezaliman. Orang solat takut berlaku zalim pada orang lain. Kenapa? Pasti akan dapat balasan dari Allah. Nabi mengatakan ada 5 macam perbuatan segera dapat balasan Allah sebelum orang itu mati. 5 macam perbuatan jahat sebelum orang mati sudah dapat persekot azab dari Allah. Apa yang 5 itu? Pertama, al-baghyu, berlaku zalim, aniaya kepada saman. Nabi mengatakan ittaqi da'watal mazlum innahu laisa bainahu wa bainal hijab. Takutlah kamu kepada doa orang-orang teraniaya. Antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada jarak. Allah berfirman. Apa firman Allah Ta'ala? Hai hambaku yang teraniaya, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kebesaranku, kemuliaanku, tinggianku, pasti aku akan bela kamu, hai hambaku yang teraniaya, yang dizalimi, walaupun dalam tempo beberapa saat lagi. Dengan kata lain, orang yang teraniaya pasti akan dibela Allah. Allah bersumpah pada dirinya akan dibela oleh Allah. Maka sebelum mati sudah terima akibatnya orang yang zalim, aniaya. Jangan bangga menzalimi orang. Nah, orang mungkin tidak berani melawan, tetapi Allah akan membalaskannya. Naudzubillah min dzalika. Kemudian berikutnya yang kedua, kan dapatkan persekot azab orang-orang yang al-ghadaru, melakukan tipu daya dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, orang durhaka pada ibu bapa, segera dapat azab Allah sebelum ajalnya tiba. Yang keempat, orang suka mutus silaturahim, mangqata ruhman fasayara wa balau qabla an yamuta. Siapa mutus silaturahim sebelum mati, dia sudah terima balasan dari Allah, persekot azab. Yang kelima, perbuatan yang segera dapat persekot azab apabila kebaikan orang, jasa orang dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba, madu dibalas dengan racun. Siapa membalas kebaikan orang dengan kejahatan, maka dia akan terima balasan Allah, azab Allah sebelum dia mati, meninggal dunia. Nauzubillah. Kemudian orang yang solat pasti masuk syurga manik Allah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang melihara solatnya, mereka akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal abadi dan surga Firdaus. Orang yang memelihara solatnya, solat padu, solat sunnah, solat jamaahnya, maka akan menjadi penghuni surga Firdaus kekal abadi. Amin amin. Allahumma amin. Ibu Sumi, okey. Yang berikutnya, orang yang solat pasti orang yang penolong. Karena Allah sendiri mengatakan rahimal musab wal miskin wal armalah ibn sabil. Orang-orang yang ikut imak solatnya, apabila orang solat itu suka menolong orang, kasihan pada orang miskin, anak yatim, kasihan pada orang kena musibah, kasihan pada orang-orang yang jadi ibnu sabil, kasihan pada wanita-wanita jompo, wanita tua. Seperti Ibu Sumi umpama, mudah-mudahan sehat, selamat, panjang umur. Dan berikutnya, orang yang solat pasti orangnya ramah tamah, tidak suka dendam, tidak selalu benci, bermusuhan, suka ramah tamah pada orang-orang lain. Terakhir, orang yang solat pasti orangnya pemaaf, amin. Allahumma amin. Itu dia kelebihan orang yang melaksanakan ibadah solat. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi kita diutus Allah tidak hanya untuk menyempurnakan iman, ibadah, tapi juga dalam menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu yutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak, padahal paling utamakan keimanan. Kemudian setelah itu ibadah, baru akhlak. Tapi Nabi secara khusus menyebut, aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi zaman sekarang, akhlak ini yang sudah berkurang, akhlak ini yang sudah tipis sekali. Akhlak orang sudah mengendor sekarang ini.
Yang penting dapat bagian, dapat bagian. Maka Nabi makan makarimul akhlak asyaratu asya. Akhlak paling mulia ada 10. Allah berikan pada hambanya yang Allah akan berikan dia menjadi orang yang mulia, orang selamat, orang bahagia. Akhlak 10 untuk hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia. Maka siapa yang punya akhlak 10, insya-Allah dia mulia di sisi Allah Taala. Selamat dunia dan akhirat. Mau mudah-mudahan kita mendapatkannya, kaum muslimin, bersimat para pendengar kami yang jauh tempatnya. Seperti kemarin dari kota Makkah, Hanafi sana. Dari kota Riyadh, Fadala. Dari kota Jeddah, Hajjah siapa di sana lupa. Yang dari Jepang, Korea maupun Taiwan, terima kasih pada anda semuanya, bagi pendengar setia. Lebih-lebih dari Malaysia paling banyak. Mudah-mudahan dari Papua juga ada. Nabi mengatakan akhlak paling mulia ada 10 bagi orang yang akan selamat dunia akhirat. Mari kita lihat apa saya dan anda semuanya sudah termasuk dalam orang berakhlak yang mulia 10. Pertama, sidqul hadis, kejujuran. Orang-orang jujur adalah orang paling baik akhlaknya, paling tinggi akhlaknya. Paling mulia orang yang jujur dalam kehidupan, dalam berpolitik jujur, dalam berekonomi jujur, dalam melaksanakan tugas kewajiban jujur, semua jujur. Dalam rumah tangga kita jujur. Semua pada jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Demikian, surga rumah orang jujur, neraka rumah orang yang suka berbohong, berdusta. Yang kedua, akhlak paling mulia adalah sidqul ba'si, kesabaran. Orang yang sabar. Kanjeng Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj, lebih dahulu dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Apakah hati Nabi kotor sehingga perlu dibersihkan? Apa kalau kotor dibersihkan, apabila dibersihkan tanda kotor. Nabi bersihkan hatinya. Apa Nabi kita kotor hatinya? Mustahil, yang mustahil. Kenapa bersihkan hati? Pelajaran pada kita umatnya. Kalau supaya apapun kita kerjakan, kita harus dengan hati yang bersih. Hadapi pemilu yang akan datang dengan hati yang bersih, yang kotor hati. Mengerjakan apa saja, membangun bangsa, negara, agama, pendidikan, kesehatan, semuanya dengan dasar yaitu kebersihan hati. Yang itu Nabi SAW ditambah dalam hati Nabi ada 5 menurut satu riwayat. Iman, ilmu, hikmah, kemudian sabar, dan yakin. Apa-apa ditambah, tandanya kurang. Tambah iman, tambah ilmu, tambah hikmah, tambah sabar, tambah yakin. Berarti Nabi kurang ya. Kurang iman, kurang ilmu, kurang hikmah, bijaksana, kurang sabar, kurang yakin. Pak Nabi demikian. Mustahil, yang mustahil. Masa ada Rasul kurang iman? Kenapa tambah iman? Pelajaran pada kita umatnya. Pak kita selalu menambah iman terus melalui pengajian, melalui ibadah kita, melalui menjauhkan dosa kemaksiatan, dan juga melalui zikir doa kita berbuat baik kepada sama. Itulah cara menambah keimanan. Kemudian Nabi tambah ilmu. Pak Nabi kurang ilmu. Nabi manusia yang paling pintar, cerdas, patonah. Sifat wajib Nabi patonah lain. Pintar, cerdas. Kenapa tambah ilmu? Pelajaran lagi pada kita umatnya. Pak selalu nambah keilmuan kita. Nambah ilmu. Nambah tang Nabi, tang nuntut ilmu. Para talibat tidak cukup dengan mahat, tambah lagi ilmunya. Bagi yang tidak kuliah, banyak membaca. Itu pesan Maulana Syekh dulu. Daripada kalian beli rokok, maka hendaklah kalian lebih baik kalian beli kitab. Baca kitabnya, tidak cukup dengan ilmu yang tidak peroleh di mahat. Banyak baca. Alhamdulillah, saya banyak berikan kitab oleh beliau dulu. Cara pribadi, Maulana saya berikan kita kitab. Rupanya ternyata supaya saya gemar membaca, senang membaca. Masya Allah, itu dia. Jangan kalian beli rokok, lebih baik beli kitab, kata beliau. Alhamdulillah, saya laksanakan. Tak pernah merokok sekalipun seumur hidup saya sampai umur 78 tahun sekarang ini. Tak pernah merokok pun, nyoba saja sekali, tak pernah.
Alhamdulillah, ada hikmah, ada kemanfaatannya. Tak bisa bertahan sampai umur sekarang, mungkin juga karena tidak merokok. Itu dia kelebihannya. Okay? Jadi, Nabi tambah ilmu, Nabi tambah hikmah. Apa Nabi kita? Ugal-ugalan. Kayak anak-anak muda zaman sekarang, banyak yang ugal-ugalan. Ada juga yang baik-baik. Tapi yang ugal-ugalan juga begitu. Jadi kita dari Selong ke RHN, kita dengar Honda yang demikian keras bunyi mesinnya. Ya Allah, sungguh mengecewakan kita. Okay? Ugal-ugalan. Tak mikirkan akibat, tak mikirkan risikonya. Seperti mereka suka minuman keras, suka narkoba, suka judi, suka curi, suka seks bebas. Banyak akibatnya. Na'udzubillah min dzalika. Kemudian Nabi tambah, yaitu sabar. Apa Nabi tidak sabar? Manusia paling sabar Kanjeng Nabi. Pelajaran pada kita, pasal selalu bersikap sabar. Nabi tambah, yaitu yakin. Pak Nabi kita kurang yakin. Justru Nabi paling yakin. Kalau tidak yakin, Nabi tidak akan berjuang mati-matian demi agama Allah. Pelajaran pada kita pada yakin. Kena yakin, ini perintah Allah, ada pahala dari Allah, rahmat dari Allah, balasan surga dari Allah. Kita sanggup sedikit capek, sedikit lelah demi kita memperoleh balasan dari Allah. Sabar, yakin, ikhlas. Amin. Allahumma amin. Yang berikutnya, akhlak paling mulia sabda Nabi adalah yaitu i'ta'us sa'il. Suka memberi kepada orang minta-minta, suka memberi kepada orang yang mengemis, minta-minta tolong. Tolong orang miskin, tolong anak yatim, tolong orang jompo. Akhlak paling mulia, membagi kebahagiaan pada orang lain. Jangan kita sendiri yang kenyang, kita sendiri yang gemuk, sehat. Orang lain juga perlu dipikirkan. Alhamdulillah. Tiada hari tanpa mikirkan apa sedekah kita hari ini. Tiada hari tanpa mikirkan ilmu apa yang harus saya sampaikan sekarang ini. Nah, insya Allah selamat kita. Yang berikutnya, al-mukafa'ah bis-sana'i. Orang yang akan selamat bagi adalah orang selalu memikirkan imbalan, balasan, penghasilan, pendapatan bagi orang bekerja pada kita. Nabi mengatakan beri upah pada orang jadi buruh sebelum kering keringatnya. Bahkan berikan dia upah lebih pada kepantasan dan kewajaran. Mestinya dia upahnya 1 hari 100.000, tapi kita tambah dia menjadi 110.000. Lebih daripada capek lelahnya. Yang berikutnya yaitu hifzul amanah. Allah paling mulia berikutnya adalah melihara amanah. Amanah itu harta, amanah itu keluarga, amanah itu anggota badan kita, amanah itu ilmu, amanah itu jabatan, semua termasuk amanah. Amanah itu adalah masjid, musola, madrasah, semua itu adalah termasuk amanah. Mari kita pelihara amanah menurut kemampuan kita. Yang berikutnya silaturahim. Akhlak paling mulia berikutnya adalah selalu menjaga hubungan yang baik. Silaturahim, jangan putus silaturahim. Nabi mengatakan siapa-siapa mutus silaturahim, maka sebelum mati sudah terima akibatnya. Dan at-tazammumul lil jar, selalu menghormati tetangga. Sebab iman pada Allah, kemudian Allah dia hormati tangga, muliakan tangganya. Dengan tangga kita kiri kanan muka belakang, dan selalu baik hubungan. Dan tazammumul lisahibi, selalu menghormati sahabat, kasih sayang pada sahabat, saling menghormati dengan sahabat, baik sahabat kerja kita, sahabat di sekolah kita, di kantor kita, di tempat kita bekerja, kita selalu saling menghargai dengan para sahabat, teman sekerja kita. Dan ikra'ud dhaif. Berikutnya yang ke-9 adalah menghormati tamu. Kalau datang tamu, maka Nabi mengatakan, kalau datang tamu ke rumahmu, tamu datang bawa 1000 rahmat dan 1000 ampunan Allah. Dan tamu datang membawa rezeki, bawa rezeki untuk dia, membawa rezeki untuk kita. Kan itu jangan pelit menghormati tamu, walaupun hanya sekadar segelas kopi atau teh dan seterusnya. Apalagi lebih dari itu. Terakhir akhlak paling mulia qala Nabi sallam ra'suhunnal haya. Puncak daripada akhlak mulia adalah sifat malu. Sifat malu. Kadang banyak orang tidak punya sifat malu.
kurang rasa malu. Itu yang terjadi. Malu pada orang, malu kepada Allah dan Rasul, malu kepada rakyat, masyarakat, malu kepada sama umat Islam, malu pada diri sendiri. Hilang sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian pada keimanan. Dalam tastahi pasna masyita, sabda Nabi, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, kamu akan kerjakan apa aja mau kamu tanpa mikirkan orang lain, akibatnya dan seterusnya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu sifat yang mulia. Baik para pendengar, kita akan jawab pertanyaan dari pengurus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pertama, apakah malaikat Israel, malakul maut, akan mati juga nanti pada hari kiamat? Betul. Justru dia akan mencabut nyawanya sendiri. Malakul maut perintah Allah, cabut nyawa sendiri. Situlah dia menyesal. Kenapa dulu mencabut nyawa manusia dengan cara yang kadang-kadang ada yang dengan cara yang keras, kejam. Gitu dia rasakan gimana rasanya mencabut nyawa sendiri. Dia menjerit, dia kesakitan. Dia kata, aku rasa seperti ini, tahu seperti ini rasanya. Cabut nyawa, aku akan cabut nyawa dengan pelan-pelan. Itu dia. Kat Israel juga akan mati. Setelah semuanya mati, Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa punya kuasaan kerajaan hari ini? Dan jawab, Allah jawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahar. Kuasaan sekarang adalah milik Allah yang esa, yang maha perkasa, maha kuasa. Masya Allah. Semuanya sudah mati soalnya. Masuk para malaikat. Kemudian, apakah jin itu ada yang laki, ada yang perempuan? Betul. Jin ada laki, ada perempuan. Sama dengan manusia, ada laki, ada perempuan. Setan juga ada laki, ada perempuan. Ada setan perempuan yang kerjaannya adalah menggoda orang yang tidur waktu subuh. Supaya jangan bangun subuh, untuk solat subuh, apalagi berjamaah. Kalau orang Islam itu mau bangun, maka setan itu kencing di telinga orang malas bangun subuh. Setan perempuan khonzab kencing di telinga orang Islam yang malas solat subuh, supaya dia jangan bangun subuh berjamaah. Masya Allah. Nah itu Nabi bersabda pada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika berjamaah, bainaha kama syikal al-hajj wal umrah. Ya Ali, hendaklah kau pergi berjamaah. Pergi jamaah sama dengan perjalanan orang pergi haji dan umrah. Wa ma yahruju 'alaiha illa mu'minun qad ahabba Allah. Tiada senang solat jamaah melainkan orang mukmin yang sangat-sangat dicintai Allah. Amin. Wa ma yajhadu biha, tiada malas, abot, senggan pergi jamaah melainkan munafikun qad abghada Allah. Mereka adalah orang munafik yang sungguh-sungguh dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kedung bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, bulan diperintah wajib solat, maka mari kita rajin solat berjamaah menurut kemampuan. Mungkin tak bisa 5 waktu, ya 4. Tak bisa 4, ya 3 lah gitu. Maghrib, isya, subuh, Zuhur masih di kantor, asar baru pulang, maghrib ada di rumah, isya ada di rumah, subuh ada di rumah. Silakan yang 3 ini. Masa tidak sempat, kalau mau mesti ada waktu, kesempatan. Dan apakah roh orang yang sudah meninggal dunia bisa melihat keluarga masih hidup? Betul dan betul. Maka setiap malam keluarga kita yang sudah meninggal itu datang ke tempat tinggal keluarganya sambil berseru 1000 kali, hai istriku, hai anakku, hai suamiku, hai ibu bapakku. Dia ucapkan 1000 kali setiap malam. Apa kalian lupa kepada kami? Orang sudah meninggal dunia itu, sabda Nabi, seperti orang tenggelam di lautan, tenggelam di air sungai yang deras, minta tolong pada orang ada di sekitarnya. Apabila ada mendoakannya,
ada yang membacakan Yasin mungkin, ada yang membacakan istighfar mungkin, mohonkan ampun pada Allah, dia kembali dengan senang hati ke tempat semula. Tapi kalau tidak ada yang ingat-ingat dia, semuanya pada sibuk dengan masalah masing-masing, maka dia kembali dengan penuh tangisan ke tempat semula. Dah ada yang mengingat dia, mendoakan dia, bacakan dia Yasin, sedekahkan dia dan seterusnya. Itu dia. Okay? Jadi dia melihat di mana rumahnya, mana keluarganya. Dilihat oleh keluarga sudah meninggal dunia. Kemudian, betulkah di sorga ada pasar? Saya baca dalam kitab, betul ada pasar. Di pasar bukan tempat belanja. Orang tak butuh belanja di dalam sorga, semuanya sudah siapkan. Makanan, minuman, tak perlu belanja ke pasar. Pasar maksudnya tempat kumpulnya orang-orang masuk surga. Mereka bincang-bincang, saling menanya gimana keadaan dulu semasa hidup di dunia, apa amalannya sehingga mereka masuk surga. Itu ditanyakan oleh ahli surga kepada temannya ahli surga. Itu maksud dengan pasar, bukan tempat beli rokok, beli sebia, terasi, susu dan sebagainya. Tidak. Baik. Roh orang-orang kafir ada di Sijjiyin. Roh orang-orang beriman ada di Illiyin. Apa maksudnya? Para pendengar, setelah kita meninggal dunia, roh kita, kalau kita orang alim, soleh, taat, iman, takwa, roh orang-orang soleh tempatnya di Illiyin, tempat yang tinggi di atas langit yang ke-7. Illiyin artinya tinggi, dapat rahmat nikmat di sana. Sedangkan rohnya orang-orang kafir di Sijjiyin, tempat di bawah bumi yang ke-7. Di bawah bumi yang ke-7. Sana mereka disiksa sampai datangnya hari kiamat. Tiada hari tanpa azab dan siksa. Puji syukur pada Allah dan menjadi orang beriman. Insya Allah akan dapat rahmat dan nikmat. Tidak disiksa seperti orang-orang yang kafir syirik. Kemudian apakah takdir bisa berubah? Nabi mengatakan, la yaruddul qadara illa du'a. Tak ada bisa merubah takdir kecuali dengan doa demi doa. Tadi takdirkan rezeki kita umpama sehari 100,000, tapi kena rajin berdoa, berusaha dan berdoa, hanya Allah tambah rezeki kita jadi 200,000 sehari. Bisa berubah takdir oleh doa. Yang berikutnya, gimana hukumnya seorang perempuan baca Quran dengan suara keras? Silakan. Kalau mau baca Quran dengan suara keras, tapi niatannya lillah ta'ala, umpama pada waktu hifzul Quran, haflah tilawatil Quran, lomba hafal Quran, silakan. Dia baca dengan suara kedengaran oleh orang-orang lain. Semuanya tetap menjaga niat hati, tidak ada rasa ujub, ria, sum'ah dan sebagainya. Kemudian berikutnya, apa arti Lailatul Qadar? Mudah-mudahan kita ketemu Lailatul Qadar. Malam ini pun kita bisa ketemu Lailatul Qadar, sabda Nabi. Siapa-siapa solat jamaah di masjid musola, selesai solat isya, zikir doa, dia solat sunat ba'diyah isya 4 rakaat, bukan 2. Lah ba'diyah isya 4 rakaat, baru dia pulang. Berarti dia ketemu Lailatul Qadar setiap malam 1000 bulan. Masya Allah. Siapa-siapa yang membaca surah As-Sajdah tiap malam, apalagi malam Jumat, maka berarti dia ketemu Lailatul Qadar, solat sunat Lailatul Qadar. Itu dia kelebihannya. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia, malam penentuan juga bisa berarti demikian. Baik, makasih pada anda. Bagaimana tentang mimpi yang baik dan mimpi yang buruk-buruk? Nabi telah menjelaskan, siapa mimpi yang baik, maka mimpi baik datang dari Allah. Mimpi yang buruk datang dari syaitan. Nah, itu mimpi yang baik boleh ceritakan pada orang-orang tertentu, jangan sembarang orang.
Tapi kalau mimpi jelek jangan diceritakan. Karena itu berasal dari syaitan. Kesenangan syaitan diceritakan. Mimpi kita jelek dari syaitan. Dan jangan dianggap akan mendatangkan hal yang jelek. Kalau mimpi yang baik, mudah-mudahan kebaikan akan kita peroleh. Gitu mestinya kita dalam cerita mimpi. Yang berikutnya, nama-nama syurga dan neraka. Para pendengar, nama syurga ada 8, nama neraka ada 7, bahkan ada yang mengatakan lebih. Okay? Sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang nama-nama syurga, nama-nama neraka. Paling terkenal Jannatul Firdaus, Jannatul Adan, Jannatul Ma'wa, Maqam wal Qarar. Termasuk juga nama syurga adalah Jannatul Husna. Nama syurga Jannatul Husna. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli syurga. Okay? Walaupun seorang mukmin masuk neraka kerana lebih banyak dosa dan kesalahannya, dia harus tebus kesalahan yang banyak itu dalam neraka. Tapi akhirnya mereka perintah Allah, keluarkan dari dalam neraka siapa-siapa di hatinya ada rasa iman sebesar biji sawi sekalipun. Keluarkan ia dari dalam neraka, masuk ke dalam syurga. Mungkin setelah 100 tahun, 1000 tahun dan seterusnya. Hingga tertulis di keningnya tulisan berbunyi Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalika. Okay? Baik para pendengar, nama neraka ya macam-macam, Jahannam, Ladha, Utama, Wail dan lain sebagainya. Apa hukumnya kaum lelaki mengajar kaum wanita? Ya tentunya sangat baik. Okay? Silakan. Kaum lelaki ngajar kaum wanita, wanita ngajar kaum lelaki. Contohnya Siti Aisyah, beliau menjadi janda, mengajar umat Islam lelaki perempuan. Sahabat-sahabat Nabi diajar oleh beliau. Ribuan umat Islam lelaki perempuan zaman Siti Aisyah diajar oleh beliau, diberi pengajian. Imam Syafi'i, imam kita juga belajar agama, baik itu tafsir, hadis maupun fikih dari Sayyidah Nafisah, cicit Nabi SAW. Beliau belajar agama dari cicit Nabi, Sayyidah Nafisah. Boleh laki ngajar perempuan, perempuan ngajar laki. Saya sudah 22 tahun ngajar di Ma'had Lil Banin maupun Lil Banat. Di Mu'allimat dulu 10-an tahun. Kemudian di Mu'allimat Kelayu juga sekian lama. Di Sanawiyah Negeri juga sekian lama. Alhamdulillah. Semuanya kita ajar banat. Dan itu bagus sekali. Wajiban turut ilmu laki perempuan, wajiban ngajar ilmu laki perempuan. Kemudian, apakah boleh kita ada hajat memakai songkok? Kenapa tidak boleh? Nabi sendiri walaupun masuk WC tetap pakai sorban, pakai songkok, pakai sorban. Kita pakai songkok diserahkan. Tidak pakai songkok juga tidak apa-apa. Orang kada hajat. Hukum laki-laki pakai cincin emas. Tak boleh. Nabi SAW melihat seorang sahabat pakai cincin emas. Nabi dekatin. Dia pegang tangan orang itu. Beliau cabut cincinnya dan dibuang jauh-jauh. Sengaja kamu menggenggam bara api neraka di tanganmu. Hai sahabat yang pakai cincin emas, apalagi pakai kalung emas. Okay? Laki-laki tidak boleh pakai emas dan tidak boleh pakai sutra. Kaum wanita dibolehkan. Bersyukur kaum wanita boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Kami laki-laki tidak boleh. Mestinya kami iri hati, tapi tidak apa-apa. Okay? Demikian. Gimana kalau non-Islam ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Gimana tidak jawab? Jawab dengan kalimah yang tidak menyinggung perasaan. Waalaikum. Atau Assalamualaikum, maknanya salam. Atau kalau mau, kum. Waalaikum. Okay? Kemudian salam, ya salam. Gitu. Jangan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram itu.
Gimana hukumnya kalimah basmalah dibikin jadi gambar burung? Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilukis, digambar seperti seekor burung. Itu juga ayat yang lain. Tidak boleh, tidak benar. Okay? Tulislah sesuai dengan tulisan yang sesungguhnya. Selama tulisan itu ada, okay? Bertahun-tahun tetap kita dapat pahala dari tulisan kita, ayat kita tulis maupun basmalah kita tulis. Dapat pahala selama tulisan itu masih ada dalam kertasnya. Demikian pada anda. Gimana hukumnya membakar Quran? Sudah robek dari dahulu. Kami telah mengamalkannya. Semasa masih Lombok Tengah, belum masuk ke Pancor, kita sering mengikuti orang tua-tua kita, guru-guru kita membakar robekan Quran. Sekarung 2 karung robekan Quran. Maklum, kertas Qurannya itu kertas koran. Kasar kertasnya, jadi mudah robek. Tidak seperti Quran sekarang halus-halus, sulit robeknya. Kalau dulu kertas koran, maka mudah robeknya. Berkarung-karung dibakar, kemudian nanti abunya dibuang di sungai, atau kalau kami di Selong dulu membuang abunya ke laut, yaitu di pantai Labuan Haji sama ustazah naik perahu membuangnya ke pantai, ke laut. Masya Allah. Okay. Baik. Kemudian apa wajib dihitan seorang perempuan telah berumur 14 tahun atau 17 tahun? Wajib. Okay. Man aslama paliyatatin. Siapa Islam wajib hitan, laki perempuan. Ada pendapat mengatakan kaum wanita tidak wajib dihitan. Tapi pendapat yang lain, imam lain mengatakan wajib, siapapun, laki perempuan, wajib dihitan. Walaupun cara hitan perempuan sangat sederhana, dilakukan masih bayi, dia tidak tahu dirinya sudah dihitan. Laki-laki harus dengan upacara, datangkan tukang hitannya, bahkan diadakan selamatan. Masya Allah. Gimana hukumnya membuat tato dan sudah terlanjur? Tato di kulit. Memakai tato, membuat tato pada kulit haram hukumnya. La'nallahu washimah wal mustaushimah. Dilaknat Allah orang-orang yang bertato dan tukang tato, laki perempuan. Sama haram hukumnya. Kalau kita tato berarti tertutup lubang pori-pori. Saya jadi wuduk tidak sah, mandi tidak sah. Tapi mau diapakan kalau sudah kedung? Mau diserikah? Mati orang itu. Karena itu maka ya terpaksa biarkan. Tiap dia wudu, mandi, tambah dengan tayamum. Biar sempurna wudunya, tayamumnya. Resiko namanya. Menemukan barang di jalan, kemudian tidak dikembalikan, tak pakai, wajib dikembalikan. Wajib diumumkan, apalagi barang itu berharga, uang banyak atau emas dan sebagainya, wajib diumumkan sekian lama. Apabila sudah yakin orang yang punya tidak lagi mikirkannya, boleh dipakai, tetapi dengan niatan nanti kalau datang orangnya, saya akan serahkan, saya akan ganti uang yang saya pakai. Demikian. Kalau tidak, berarti kita telah mengambil haknya orang. Baik. Kemudian batas aurat wanita. Batas aurat wanita muslimatlah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya dengan bagian belakang dari telapak tangannya. Punggung telapak tangan dengan telapak tangan tidak termasuk aurat, sehingga boleh kelihatan di dalam solat. Tapi kalau jari kaki wajib tertutup. Wajah dan telapak tangan boleh tidak tertutup, harus terbuka di dalam solat. Boleh terbuka di luar solat. Demikian. Okay. Menyentuh rambut perempuan yang halal nikah, ngapain disentuh? Sengaja, kalau ada unsur sengaja, okay, untuk menyenangkan diri, bisa dosa hukumnya. Walaupun rambut yang tidak punya syaraf, tetapi perbuatan kita sengaja
mengelus-elus rambut wanita cantik, wanita gadis, maka walaupun tidak menimbulkan rangsangan, tetapi tetap dosa hukumnya kalau ada unsur kesengajaan. Kita tinggi. Gimana hukum baca Quran tanpa wudu? Baca Quran tanpa wudu satu huruf dapat 10 pahala. Baca Quran dengan berwudu maka satu huruf pahalanya 25. Baca Quran di dalam solat satu huruf pahalanya 100 pahala. 100 pahala kalau solat berdiri. Tapi kalau solat duduk satu huruf pahalanya 50. Demikian jelaskan. Karena itu banyak-banyak baca Quran. Nabi mengatakan, "Idza aradta aisha suada wa mauta suada wa dhilla yaumil hari wa najat yaumil hasri wal huda minad dhalalah fadimu qiraatal Quran." Apabila engkau ingin hidup bahagia, mati syahid, berpayung pada mahsyar, selamat nanti nyebrang siratal mustaqim dan dapat tunjuk hidayah, tidak sampai tersesat dalam kehidupan ini, maka hendaklah kalian selalu banyak-banyak baca Quran. Kalau kita baca surah Ad-Dukhan, Masya Allah, besar pahalanya. Dan dibikinkan rumah dalam syurga bagi siapa yang baca surah Ad-Dukhan yang hanya satu lembar. Siapa yang baca As-Sajdah, surah Sajdah, maka dia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Allah kuatkan iman takwanya. Demikian antara lain kelebihan baca Al-Quran. Kemudian, apa wudu yang niatkan baca Quran boleh dipakai untuk solat? Boleh. Kita berniat berwudu, nawaitul wudu iqra'atil Quran. Saya berniat wudu untuk baca Quran. Nyata nanti kita mau pakai untuk solat sunat, solat padu, disilakan. Boleh dan boleh hukumnya. Amin. Allahumma amin. Okay. Baik para pendengar, masih kita lanjutkan. Dia mau bertanya bagaimana cara menghilangkan fikiran negatif, mental yang lemah, kurangnya semangat di dalam turut ilmu. Itu dia. Okay. Kalau mau menjadi orang bersemangat, maka hendaklah kita yakin apa yang kita lakukan adalah kewajiban. Untuk ilmu adalah padu ain. Kalau kita lakukan dapat pahala banyak, rahmat banyak, ampunan. Kalau tidak dilakukan maka kita tidak dapat ampunan dan rahmat. Karena itu ikhlas hati dalam melaksanakannya dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala, cari ridha Allah, insya Allah kita akan menjadi orang bersemangat, samping juga berdoa kepada Allah. Rajin berdoa, mohon pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yasha, min nafsin la tasba, min du'ain la yusma, min amalin la yurfa. Itu antara lain doa mohon diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu bergairah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Samping kita yakin nuntut ilmu adalah kewajiban. Bagaimana misal ada teman yang berhutang pada kita, terus hutangnya tidak dibayar-bayar, apa boleh kita mengambil barangnya secara diam-diam sebanyak hutangnya sebagai ganti hutangnya? Dalam hadis ada sebutkan, orang yang ngemplang bayar hutang maka halal kehormatannya, halal hartanya. Yuhillu irduhu wa malu. Halal harta orang yang berhutang dan mau bayar hutang, halal kehormatannya, maka diambil barangnya sesuai dengan hutangnya. Kemudian bahkan boleh kita itu memarahinya kalau dia tidak mau bayar hutangnya, karena kita dirugikan. Itu risikonya, tidak mau bayar hutang. Halal kita punya kehormatan, halal kita punya harta diambil diam-diam sebanyak hutangnya. Dapat suruh. Bagaimana kalau ada orang nyakitin kita dan kita berdoa kepada Allah supaya dia diberikan juga penderitaan yang sama dengan apa yang kita peroleh? Memangnya tidak bagus yang demikian. Kalau ada orang nyakitin kita, lebih baik kita berdoa kepada Allah secara umum, ya Allah berikan balasan pada mereka yang telah menyakiti kami, ya Allah,
nanti Allah yang akan berikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Okay? Dah diberikan itu penderitaan, penyakit, musibah, fitnah dan sebagainya. Pokoknya ya Allah, beri balasan pada mereka fitnah kami, nyakiti kami ya Allah, menuduh kami ya Allah. Allah nanti akan berikan balasan. Tak usah ya Allah beri azab kepadanya, berikan siksa padanya, beri penderitaan pada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan dia tu mati tiba-tiba, mati tiba-tiba. Ya Allah, mati mendadak ya Allah. Jangan gitu. Lebih baik kita seperti Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk hidayah kepada kaumku yang mereka tidak tahu kebenaran. Nabi dia lempar sampai berdarah-darah kaki beliau oleh orang-orang yang tidak senang pada beliau. Bukannya didoa supaya dia mati mendadak, mati tiba-tiba, tapi justru didoa Nabi mudah-mudahan dia petunjuk hidayah, kerana dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. InsyaAllah bisa seperti itu kita. Ayyusina ila man asa'a ilaihi. Orang Islam paling baik adalah orang yang berbuat baik pada orang yang jahat kepadanya. Orang berbuat jahat pada kita, dan balas dengan berbuat baik kepadanya, doakan dia. Masya Allah, bisa demikian. Ya, apakah ada hadis Nabi nyatakan bahawa Nabi suatu saat pernah tidak pakai sorban? Kali ini para pendengar, Nabi selalu solat pakai sorban, hatta masuk WC pun pakai sorban, kerana fanatiknya beliau dengan sorban. Andai kata umpama Adam menyatakan suatu saat pernah Nabi dah pakai sorban, ya jangan kita ikutin demikian, tu lebih baik kita ikutin apa yang selalu dan selalu diamalkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah solat dengan cara bersila. Apa kita turut? Karena beliau keseliu kaki pernah jatuh dari kendaraannya, dari binatang tunggangannya. Demikian je. Baik para pendengar, jadi yang demikian tentu kita tidak ikutin. Yang kita ikutin mana yang selalu dan selalu diamalkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, mari kita lihat pertanyaan dari yaitu ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya minum dulu para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Semoga pelunggu sehat walafiat. Bila kembar, di mana hukumnya seorang Muslim sangat percaya bahawa si A yang memasangkan dia seher. Tak boleh kita nuduh. Menuduh itu masuk dosa besar. Qadhful muhsanati. Menuduh orang dengan tuduhan yang kotor, keji, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa kenyataan, dosa hukumnya. Bisa buktikan bahawa orang itu masang seher dan masangkan untuk diri kita? Tak bisa kan? Itu jangan mudah-mudah. Lebih baik kita banyak baca ayat kursi, menghindarkan diri kita daripada seher, pada kita nuduh si A, si B, hanya kita putus hubungan. Putus hubungan dosa yang sangat besar. Ya, putus hubungan kemudian meninggal dunia, mesti masuk neraka. Sabda Nabi. Pada demikian, lebih baik kita baik sangka jalan. Okay? Wah, ini adalah penyakit mungkin yang kita tidak tahu, apa itu seher atau penyakit apa kita tidak tahu. Demikian, bila kembali, jangan gampang nuduh orang, karena saya tidak bisa buktikan. Kalau orang itu nanti tuduh, kemudian dia keberatan, lapor polisi, mencemarkan nama baik orang, bisa Anda masuk penjara. Itu dia risikonya. Kalau kita nuduh orang masang seher, tidak ada bukti kenyataan saksi, maka dia melapor kita ke polisi bahwa dia telah mencemarkan nama baik saya. Pak polisi, tolong tangkap orangnya, masukkan dalam penjara. Bisa jadi zaman sekarang. Baik, terima kasih kepada Bila Kembar. Ya, Mami Tuan Guru Bila Kembar lagi, gimana hukumnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memikat hati perempuan agar tetap sayang sama kita? Nabi bersabda, Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta. Bacalah Al-Quran mana mau Anda, dengan niat apa saja. Yang penting niat yang baik. Boleh.
Yasin 5 quri'a lahu. Yasin menurut niat orang bacanya. Al-Fatihah tu 5 quri'at lah. Fatihah menurut niat orang bacanya. Kalau kita baca Fatihah, mudah-mudahan lemecoh sayang sama saya. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Boleh dan boleh. Asal jangan pakai untuk yang jelek, yang jahat. Bila kembar. Baik. Dari siapa? Selalu sehat Pak Ustaz. Banyak yang kasih kita uang, kasih kita minyak goreng, kasih kita telur, susu, terus kita ambil. Apa kita berdosa mengambil semua itu, sedangkan kita tidak pilih dia. Dan apa semua itu kita makan halal hukumnya. Ambil, makan, goreng, minum. Okay? Kita tidak pernah berjanji untuk memilih dia, nyoblos dia. Dia kasih kita, kita ambil. Bodoh amat orang dikasih. Ambil, goreng, makan, sedot. Tidak ada janji bahawa kita harus mencoblos dia upahnya. Dan itu sebetulnya termasuk itu nyogok kalau niatnya supaya orang mau milih dia ada unsur nyogok, nyuap. Ya Allah. Okay. Baik anda semuanya. Kita lanjut. Karena ini zamannya. Okay. Ya. Mari kita lanjut. Apa ayat kita baca solat saat solat fajar dan jam berapa kita melaksanakannya, hamba Allah dari Perian. Para pendengar, solat sunat fajar adalah solat sunat qobliyah subuh. Anda mengatakan qobliyah subuh kerana anda ada badiahnya. Ku solat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala mau ayat yang pendek-pendek. Sampai Siti Aisyah heran, Rasulullah solat sunat fajar seperti tidak baca ayat. Baca ayat, cuman ayat pendek dipakai mungkin. Pama inna ataina kal kautsar wal asri dan sebagainya, wallahualam. Okay? Tapi Nabi sangat singkat solat sunat fajar, seakan-akan tidak baca ayat, padahal baca ayat juga. Ku solat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala setelah Fatihah baca umpama wal asri. Kemudian rakaat kedua baca yaitu inna ataina kal kautsar umpama. Boleh saja. Okay? Gantung anda. Perian. Ya. Perian ya. Okay? Makasih Perian. Lanjut. Ya. Sambil kita doakan kaum muslimin, muslimat yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan perlindungan. Allah membela mereka. Okay? Dan umat Islam sedunia membela dan mendoakan sekurangnya dan saudara kita yang dizalimi, dianiaya. Sudah 23,000 lebih umat Islam mati dibunuh Israel. Apa kita tidak kasihan? Lebih banyak dari anak-anak dan kaum perempuan. Kasihan anak-anak, kasihan kaum perempuan. Okay? Baru orang tua-tua jompo, baru kaum lakinya. Mari kita doakan bersama. Saya mendengarkan niki agar mudah-mudahan saudara kita di Palestina, Gaza dibela Allah, ditolong Allah, okay? Diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka yang berbuat zalim, aniaya segera dapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Amin. Pak Ustaz, kapan waktu melaksanakan solat fajar? Sebelum solat pada subuh, tetapi setelah masuk waktu subuh. Udah azan subuh, Pak Mengki. Itu dia. Setelah azan subuh, kita solat sunat fajar atau solat sunat subuh bahasa lainnya. Dan kita solat sunat sebelum subuh, itu dia sunat fajar sama dengan solat sunat subuh. Setelah masuk subuh lah azan subuh. Demikian. Okay? Ya Allah, jangan sampai tinggalkan solat sunat subuh, itu solat sunat fajar. Meninggalkannya adalah perbuatan dibenci. Tarku rakaatail fajr makruh, dibenci orang yang tidak melaksanakan solat sunat fajar. Saya kalau
subuh-subuh gitu sampai musola tanya jamaah sudah solat sunat subuh, solat sunat fajar ibu-ibu jamaah sudah gitu. Tulab talibat mahad sudah kalian solat sunat fajar, sunat subuh sudah. Nah, sudah tahajud sudah. Alhamdulillah. Tu dia nggih. Baik. Yang berikut. Baik, ada yang masukkan pulsa nggih. Biasanya Bu Sumi atau Ibu M Syafi'i. Makasih, moga dibalas Allah. Pak jatuh talak seorang suami yang mengatakan di kampungnya tanpa dia tahu istri, tanpa dia beritahu istri atau lewat temannya yang datang nagih hutang ke suaminya, dan sebelumnya juga dia mengatakan cerai di tempat rantauan tempatnya tinggal. Apa sah ucapan talaknya yang di rantauan tanpa ada di sana keluarga yang disaksikan sampai dia jadi nikah dengan janda anak dua? Karena lama enggak nelpon, istri telpon, tiba-tiba perempuan yang angkat telpon itu bilang dia siap apa? Ya Allah, saya terlalu panjang deh. Pokoknya jangan gampang dong. Baru telepon dari perempuan lain dah yakin suaminya sudah kawin. Kan belum tentu. Tergantung suami nyatakan dia sudah cerai dan dia sudah kawin gitu. Jangan hanya dengar dari orang. Orang ada yang ingin merusak rumah tangga kita, merusak hubungan suami istri. Maka ada orang yang iri melihat kita bahagia, ada nelpon kita. Si istri terlalu gampang percaya, ujungnya rumah tangga berantakan. Padahal suami belum tentu pernah menyatakan talak, cerai dan seterusnya. Okay? Tolong jangan mudah mempercayai omong zaman sekarang, karena gampang sekali media sosial menyampaikan hal yang negatif. Okay? Zaman sekarang 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Hajah. Okay? Nabi mengatakan 4 bulan yang paling mulia, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Tapi ada juga mengatakan bahwa 4 bulan itu adalah yaitu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Okay? Dia bulan yang lainnya. 4 bulan. 4 hari yang terbaik, yaitu pertama hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang kedua hari Arafah, 9 Zulhijjah. Kemudian hari Idul Adha. Yang setelah itu hari Idul Fitri. 4 hari yang terbaik. Gitu dia. Okay? Silakan manfaatkan hari-hari mulia, hari terbaik tersebut. Hajjah. Lanjut. Siti Maryam, Grepek Sakra Selatan. Di saat kita sholat jamaah, di waktu salam, dia melihat jari-jari atau ujung kakinya orang kelihatan, tapi dia tidak menegurnya langsung dalam sholat. Nanti selesai zikir doa, tapi kelupaan apakah dia berdosa atau salah, mohon penjelasan. Memang kalau kelihatan jari-jari kaki, ya tidak sah sholatnya. Kalau dia segera menutupnya oleh orang maupun oleh dirinya orang itu, maka sah sholatnya. Tapi kalau biarkan lama, maka nanti dia wajib ngulangi sholatnya oleh orang kelihatan jari-jari kakinya. Kalau kita lupa beritahu namanya lupa. Allah Maha Pemaaf. Okay? Saatnya nanti ketemu beritahu, kemarin waktu sholat jamaah kita bersama, ibu kelihatan, mbak kelihatan jari kakinya, bahwa benar saya melihat jari kaki Anda kelihatan terbuka. Jadi karena itu Anda harus mengulangi sholatnya. Demi sholatnya benar, sah, firman Allah, Anda ulang lagi sholatnya. I'adatus sholat, mengulangi sholat. Gitu dia. Anda tidak salah karena lupa. Dia juga tidak salah karena memang tidak sengaja. Ya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Demikian pada Siti Maryam Grepek. Lanjut.
Gimana kabar tulab talibah? Sudah selesai semesterannya? Besok ya selesai. Mudah-mudahan sebelum mengoreksi hasilnya. Pak Tuan Guru, solat tasbih itu sekali tahiyat atau 2 kali tahiyat? Kan 4 rakaat bunda ya. Jadi paling baik 2 kali tahiyat, 2 kali salam. 2 rakaat sekali tahiyat, sekali salam. 2 rakaat sekali salam, sekali tahiyat. Dengan demikian 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Demikian Nabi sebutkan. Enggak, dengan demikian lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya. Kenapa? Lebih banyak tahiyatnya, lebih banyak duduk tahiyatnya. Karena itu pahalanya lebih besar. Ini segi boleh 4 rakaat sekali tahiyat, sekali salam. Jangan 2 kali tahiyat sama dengan isya. Kalau gitu tidak boleh sama. Tapi paling bagus salatul laili masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Demikian sabda Nabi. Apa bunyi pesali salat fajar? Sali sunat al-fajri rakataini lillahi ta'ala gitu. Dan berapa rakaat? Ya 2. Kira-kira jam berapa kita kerjakan? Bibi Hadi sumbang. Ya sebelum solat padu subuh, tapi sudah azan subuh. Paman sudah azan di masjid, salatu khairum minan naum. Selesai azan, kerjakan solat sunat fajar, baru kerjakan solat padu subuh. Gitu dia. Makasih Bibi Hadi Sombang Sakrani. Tak pernah ke sana. Baik. Lanjut. Tian dari Gelora Sikur ya. Izin bertanya Tuan Guru, gimana jika sudah melakukan salah pada bulan Rajab ini? Salah apa? Tetapi sudah minta maaf, tapi masalah itu masih diungkit-ungkit. Apakah dosanya akan dilipat gandakan atau tidak? Mohon maaf. Tidak ada maaf. Salah apa? Salah pada teman. Kalau sudah saling maaf-memaafkan, jangan diingat lagi dong salahan. Diungkit lagi salahan. Wala tajassasu. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Yang diungkit-ungkit, cari-cari. Dan jangan diumpat-umpat lagi. Kalau sudah saling maafkan, sudah. Tidak ada lagi dendam di antara kita. Dendam itu dosa tiada ampunan. Dosa tiada ampunan ada 3 sabda Nabi. Pertama syirik. Nomor 2 sihir. Yang ketiga adalah dendam pada sama mukmin muslim. Orang dendam solatnya tidak diterima Allah, ibadahnya tidak diterima Allah selama masih nyimpan rasa dendam. Dan itu hilangkan rasa dendam supaya ibadah diterima Allah, doa dikabul Allah. Amin. Baik. Tian dari Peringga Sela. Izin bertanya Tuan Guru, apakah solat ragaib di bulan Rajab bisa memberikan syafaat pada 7,000 kerabat? Mohon penjelasan. Mohon maaf. Memang saya baca itu 20 rakaat solat sunat itu. Terangkan kelebihan-kelebihannya, beri syafaat dan sebagainya. Ada mengatakan itu hadis dhaif, hadis tidak kuat, hadis nanggi. Bisa bahkan ada mengatakan adalah bid'ah. Gitu. Karena itu manakah yang populer sajalah kita kerjakan. Tapi kalau ada rasa keyakinan mau dikerjakan, ya silakan. Namanya solat sunat. Aku solat sunat 2 rakaat, 10 kali salam, 20 rakaat dalam bulan Rajab. Solat sunat ragaib namanya. Ada berapa kitab menyebutkan memang ada. Tapi ada mengatakan bahawa itu adalah masuk bid'ah, mengada-ada. Masya Allah. Daripada demikian, perbanyak aja solat sunat tahajud 8 rakaat tadinya, tambah jadi 20 rakaat solat sunat tahajud, lebih meyakinkan. Witir yang tadi 1 rakaat, 3 rakaat, dikerjakan sampai 11 rakaat, tidak ada keraguan-raguan. Lebih meyakinkan. Gitu dia. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian Gelora. Lanjut.
Dari siapa? Buat Tuan Guru, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Hukumnya masjid berdekatan dengan musola, jarak masjid dan musola 100 meter. Demikian dari Mas Huriadi Timba Gerah. Boleh-boleh aja. Umpama musola dipakai untuk ibu-ibu. Okay? Kami di Selong juga ada musola khusus untuk ibu-ibu. Masjid, ya ada banyak masjid. Kemudian musola untuk ibu-ibu yang mungkin tak sempat meninggalkan rumah pergi ke masjid, ya tinggal dia solat jamaah di musola. Okay, mungkin sama kaum wanitanya, ada laki yang mimpin sama demikian, boleh juga, bagus juga. Pada kaum wanita yang mungkin dalam keadaan sibuk, punya anak kecil dan sebagainya, bisa berjamaah dekat rumah ada musola. Dan di masjid silakan kaum laki-laki makmurkan masjid. Okay? Musola untuk ibu-ibu yang dekat rumahnya, masjid untuk kaum laki-laki, kaum laki-laki. Dalam Al-Quran ada sebutkan siapa yang makmurkan masjid. Dalam hadis disebutkan siapa yang suka memakmurkan masjid. Itu dia. Quran menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir qama salahu atazaka alam yakhsha illallah. Yang mau makmurkan rumah Allah, masjid, adalah orang-orang yang iman pada Allah dan hari kemudian, dan mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama hadis ada juga, al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid itu adalah rumah orang-orang takwa. Dijamin Allah, orang suka ke masjid, pertama hatinya akan tenang, tentram, damai, bahagia. Yang kedua akan murahkan Allah rezekinya. Besok diberi catatan amal dengan tangan kanan, kemudian ditimbang lebih berat pahalanya, kemudian selamat, dan dia nanti dapat ridha Allah SWT. Kaum wanita, kalau dia makmurkan musola-musola yang ada, supaya dapat pahala. Mereka yang beramal jariah dengan musola, bangun musola, jangan sampai disepikan musolanya, supaya tetap dapat pahala. Mereka yang beramal jariah, kasihan mereka nanti kalau berhenti dapat pahala. Demikian, okay? Baik, jadi ada yang di musola ibu-ibu, ada di masjid kaum laki biar lebih besar pahalanya kaum laki di masjid. Baik. Pak Ustaz, wajibkah qada puasa yang sengaja dibatalkan? Lebih-lebih yang lupa saja wajib diqada, apalagi yang sengaja tidak puasa, wajib, lebih wajib diqada. Itu dia. Orang yang lupa solat wajib solat, apalagi sengaja tidak solat, wajib diqada. Yang lupa haja, ketiduran haja, wajib dikerjakan. Apalagi yang sengaja ninggalkan solat, sengaja ninggalkan puasa, lebih-lebih wajib lagi. Gitu dong. Okay? Terima kasih pada bertanya. Ya. Semoga mami Tuan Guru tetap diberikan kesihatan. Amin. Mana hukum isteri bersedekah diam-diam tanpa diketahui suami? Karena kalau dikasih tahu suami tidak memberi izin. Insya-Allah. Kalau uang dari suami bersedekah tanpa izin suami, haram hukumnya, dosa hukumnya, bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Isi sedekah dengan uang dari suami. Tapi kalau uang dari isteri sendiri, dia juga pegawai, dia punya penghasilan, dia punya usaha bisnis dagang, dikata tidak beritahu suami, tapi uang dari uang sendiri, uang isteri sendiri, silakan. Ya tentu alangkah indahnya supaya diberitahu. Tapi kalau tidak diberitahu, tidak dosa. Uang sendiri, penghasilan sendiri, gaji sendiri. Tapi kalau uang dari suami tanpa izin, tanpa ridha suaminya, dosa hukumnya bagi isteri, pahala bagi suaminya. Aneh kan? Yang sedekah istrinya, tapi karena uang dari suami tanpa izin, isteri dapat dosa, suami dapat pahala. Mau? Tentu tidak. Karena itu
beritahu. Tapi kalau uang dari sendiri, gaji sendiri, hasilan sendiri, harta dari orang tuanya sendiri, sang isteri, boleh sedekah. Tapi alangkah indahnya juga beritahu, kandaku sayang, saya mau kasih anak yatimnya Pak Ustaz Husnan RM10,000. Tentu suami yang baik, dia akan berikan dukungan. Oh, nanti tambah juga 10,000, biar jadi 20,000, biar senang anak yatim. Masya Allah. Demikian, terima kasih pada anda. Baik. Kapan waktu kita melaksanakan solat fajar? Kok itu aja. Sesudah subuh, tu sebelum subuh. Masuk waktu subuh, kerjakan solat sunat fajar 2 rakaat. Lepas itu kerjakan solat padu subuh. Gitu dia, tanggi. Sampai sekarang belum paham solat sunat fajar. Yang sampai kita terlambat. Padahal pahalanya paling besar, pahala solat sunat fajar. Sampai Nabi mengqadha solat sunat fajar, solat sunat subuh diqadha Nabi. Nak pernah ketinggalan. Yang lain ya enggak diqadha. Tapi kalau solat sunat fajar, Nabi qadha karena ketinggalan. Baik. Lanjut. Iya, terima kasih. Banyak yang kasih kita uang. Sepertinya sudah tadi. Sudah ambil hajat. Kenapa? Halal. Dah pernah kita janjian. Bahawa saya akan memilih anda. Tak ada janji kita begitu. Dia dikasih, ambil. Oh, dah. Beras, pongkak dia. Telur, goreng dia. Minyak, pakai gorengnya. Masya Allah, sudah tadi. Ya. Kita doakan moga perjuangan Bapa Tuan Guru Bajang kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selatan di mana-mana orang jualan pakai online. Tapi kalau di postingannya bagus-bagus, besar-besar, setelah dia terima sama pelanggan, aduh nyesal seumur hidup nerimanya dan kita sakit hati. Gimana hukumnya orang jualan seperti itu? Obon. Dari mana ni? Itu namanya jual beli bohong. Nabi mengatakan akan masuk neraka 6 golongan. Alhamdulillah, Pertama, alim ulama yang hasad, dengki, iri hati ada. Ulama hasad, dengki, iri hati. Tentu ada. Yang kedua, pejabat yang korupsi. Ada pejabat korupsi. Mesti ada. Kemudian yang ketiga, saudagar-saudagar yang bohong, tidak jujur. Ini kan saudagar ini. Yang jual barang pakai online. Diperlihatkan barangnya bagus. Yang sempurna. Tahu-tahunya dikirimkan yang palsu, tidak benar dan sebagainya. Maka dia akan masuk neraka saudagar-saudagar online yang tidak jujur, yang bikin kecewa orang, marah orang, nyesal orang. Dia menipu daya. Nabi mengatakan tajul saduk mal kiramil bararah yaumil qiyamah. Saudagar yang jujur, yang tidak bohong, tidak nipu daya, bersama Nabi dan Rasul orang mulia besok hari kiamat di surga. Tapi sebaliknya, saudagar-saudagar yang pembohong, pendosa, bersama nanti dalam neraka. Dah usah deh belanja pakai itu makannya. Pergi aja ke toko, gampang memilih-milih sana semau kita. Pada nanti kirimkan barang lagi jauh dari Jakarta umpama, tahunya barang-barang tidak sesuai dengan reklama, promosinya, kita jadi nyesal, mau dikembalikan biaya lagi. Dah usah deh, jangan gengsi membeli langsung aja daripada online yang tipu daya. Banyak yang cerita demikian, tertipu oleh online. Hebat barangnya, telah dikirim ternyata jelek. Nauzubillah min dzalika, nyesal kemudian tidak berguna. Didengar oleh teman-teman di Malaysia nanti. Makasih pada anda jauh-jauh mengirimkan berita
komentar dari Kota Makkah, dari Riyadh, dari Jeddah, Masya Allah. Mudah-mudahan ada nilai pahala ibadah. Boleh atau tidak perempuan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya? Para pendengar, umpama sama gurunya pakai lapis, isolator, tidak koslet, tidak terbakar, tidak terangsang. Kami di Mahat tidak pakai jabat tangan. Ya, cukup kita mengusap jilbabnya aja di kepala itu. Tidak jabat tangan, apalagi tidak pakai lapis. Oh, bahaya. Bisa kebakar, bisa koslet, bisa terangsang nanti. Karena itu kami tidak biasakan jabat tangan dengan tolibat. Apalagi tidak pakai lapis lagi. Isolator. Demikian. Jadi baiknya ya tidak jabat tangan. Nabi ada bersabda, siapa-siapa laki perempuan bersentuhan sengaja jabat tangan, lebih baik dia pegang bangkai yang sudah busuk daripada dia memegang tangan perempuan yang halal nikah. Auzubillah min dzalika. Baik. Masya Allah. Terima kasih pada yang mengirimkan kami pulsa. Mungkin Ibu Sumi, mungkin Ibu M. Syafi'i, siapapun. Dengan niat yang ikhlas, pasti Allah membalasnya. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau sumbangkan, pasti dia akan membalasnya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Pasti orang berbuat kebaikan akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat kebaikan, dia akan dapat syurga husna dan bonus, dapat memandang zat Allah besok di dalam syurga. Masya Allah. Sebaliknya orang berbuat jahat, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa orang-orang berbuat jahat pasti akan dapat balasan atas kejahatannya. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Berbuat kebaikan maka dia akan untung dapat balasan, siapa berbuat kejahatan maka dia akan nanggung akibatnya. Itu dia. Karena itu mari berlomba dalam berbuat kebaikan. Apalagi waktu kita mungkin sudah tidak lama dalam kehidupan kita ini. Enggak berapa lama kita bertahan hidup, wallahualam, dan tidak tahu umur kita. Tiang setiap malam dan selesai subuh selalu baca Quran, bagus dan bagus. Tapi tiang tidak pernah baca artinya. Walaupun kita tidak tahu artinya, yang penting baca Quran dapat pahala. Iya, dapat payung dari Allah nanti di akhirat. Orang rajin baca Quran dapat payung dari Allah di hari kemudian. Banyak kelebihan kan kita peroleh kerana rajin baca Al-Quran. Dapat pahala, dapat rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala dengan jiwa dan batin. Banyak kelebihan kita rajin baca Quran. Baca Quran malam hari ba'da solat tahajud, anjurkan Nabi dalam surah Al-Muzammil. 3 kali Allah menganjurkan kita. Warattilil Qur'ana tartila, yang pertama. Kemudian yang kedua, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang ketiga, faqra'u ma tayassara minhu. 3 ayat ini menyuruh kita baca Quran selesai solat tahajud. Mana surah Ad-Dukhan, mana surah ngetang umpama Waqiah bagi yang pingin murah rezekinya, atau membaca As-Sajdah, atau membaca yaitu surah Al-Mulk supaya kita selamat daripada azab kubur nantinya. Kalau baca Yasin walaupun agak panjang, tapi insya-Allah menjamin selamat dunia, selamat akhirat, dapat ampunan Allah bagi mereka yang gemar baca surah Yasin. Moga-moga amin, Allahumma amin. Di dunia kita dapat kebaikannya, balasannya, di akhirat demikian, dalam kubur pun juga. Nanti dalam kubur kita sendirian, sepian, tapi karena rajin baca Quran, ibaratnya bacaan Quran kita itu diputar lagi.
direwin lagi ngak kita tidak kesepian dalam kubur karena bacaan Quran kita selama hidup di dunia. Mereka tidak suka baca Quran. Kasihan, mana kesepian, mana kegelapan, mana tidak ada temannya di sana. Ya Allah, mana gelap gulita, mana lagi panas dan sebagainya. Apa? Tak pernah baca Quran, tak pernah sedekah dan sebagainya. Sedekah itu jadi lampu dalam kubur. Itu dia kelebihannya Bu Sumik. Baik, makasih pada anda. Lanjut. Apa boleh membayar solat orang meninggal pakai beras orang langar dan berapa kilo kalau 1 bulan dibayar? Okay. Ada 2 pendapat. Ada mengatakan bahawa solatnya dikadokkan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, suaminya, oleh orang tuanya, siapa, keluarga dekat. Ada mengatakan dibayar, dipidiahkan. 1 waktu 1 mud, 5 waktu 5 mud, 1 bulan kalau belah mode. 1 mud itu 7/10 kilo, 3/4 kilo lah. 1 mud 3/4 kilo. Kalau 1 hari 5 kali itu, alangkah indahnya digenapkan saja 1 mud itu 1 kilo lah. Karena ada mengatakan 5/6 kilo 1 mud. Jadi lebih dari yang tadi. 1 kilo lah. 1 hari 5 kilo. 10 hari 50. Kemudian 1 bulan ya kalau belah kilo. 1,5 kintal untuk 1 bulan. Bagi yang berkeyakinan dibayarkan fidyah untuk solat ditinggalkan oleh almarhum. Tapi ada mengatakan dikadokkan. Contoh daripada Imam As-Subki, dikadokkan solat di keluarga yang mati masih ada solat belum dikerjakan, belum dikadok. Silakan mau pakai fidyah atau mau pakai dikadokkan solatnya. Orang meninggal dunia belum qadha solat, sudah kedaluan ajal datang. Kemudian kalau tidak ya didoakan, dimohonkan ampun pada Allah Ta'ala. Baik, kalau dibayarkan dengan fidyah, bolehkah beras yang dibawakan oleh? Boleh, dibawakan oleh orang yang langar, dipakai bagian untuk bayarkan fidyah solatnya. Bagiannya mungkin itu dimakan oleh keluarga yang ditinggal mati. Sebab tujuan orang langar itu menurut Nabi, isna'u li'ali Ja'farin tu'aman. Bikinkan makanan, bawakan makanan, bahan makanan untuk keluarga Ja'far yang sekarang sedang kena musibah. Dia tidak sempat cari makanan, tidak sempat memasak, sedang sedih hati, tinggal mati keluarganya itu Sina Ja'far. Maka kita bawakan bahan makanan atau bawakan makanan sudah jadi atau bawakan beras dan sebagainya. Bagian untuk fidyah, bagian lagi untuk makanan dia yang ditinggal mati keluarganya. Boleh dan boleh. Masya Allah. Okay. Baik para pendengar, ntar lagi insya-Allah. Tuan Guru, apakah halal uang orang yang hasil dari saweran, jangger atau joget hamba Allah gawah duri? Nyatakan orang jangger-jangger, orang nari-nari, kemudian dikasih uang untuk orang nari, orang joget dan sebagainya, menarinya aja sudah dosa. Lenggang-lenggok dengan apa? Tari-tarian yang erotis, merangsang. Ya Allah, dosa dan dosa. Perbuatan dosa, uangnya juga dosa dong. Arti menolong orang untuk berbuat dosa, dosa hukumnya. Mendingan kasih anak yatim, mendingan kasih anak-anak yang belajar Quran, mendingan kasih jamaah-jamaah yang ada di musholla, yang berjamaah, yang ngaji dan sebagainya, yang hiziban dan lain-lain, daripada memberikan uang yang menimbulkan dosa. Pahala tidak dapat, menolong orang berbuat dosa, dapat dosa lagi.
lacur dagang tuak, pokona kiri kanan, ceh-cehna jaja goreng. Bahasa Al-Maghfurullah Maulana Zaid dulu. Masya Allah. Okay. Baik. Lagi terima kasih pada Ibunda Hajah Mariana Wahab. Okay. Mudah-mudahan balas Allah, dan mudah-mudahan Ibunda Hajah sehat walafiat, Hajah juga yang ada di selatan sana. Saya selalu, Pak Ustaz, apa niat solat fajar dari Bendung. Ku solat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nawaitu solat al-fajri rakataini lillah Ta'ala. Salli sunat al-fajri rakataini lillah Ta'ala. Solat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Bendung utara, Bendung selatan. Bendung selatan ini ya. Mana di sebelah mana? Madrasah atau dekat masjid? Iya, terima kasih. Bendung. Gimana ceritanya? Mbah sana. Nggih, Mbah Fepa. Mudah-mudahan sehat selamat laki perempuan dan semua keluarga. Amin. Allahumma amin. Juga Ustaz M. Sulaiman. Mudah-mudahan selamat, sehat walafiat sama semua keluarga. Doakan kita dari sana, kami doakan dari sini. Saling doa orang jauh pada orang jauh. Paling kabul doa orang jauh pada orang jauh. Amin. Allahumma amin. Ya, bentar lagi. Pak Tuan Guru semoga pelinggi selalu sehat. Amin, amin. Pak boleh solat tahajud cuman 2 rakaat dan langsung baca Al-Quran sampai subuh. Jawaban para pendengar, jawaban ya. Begini, ibadah paling utama adalah solat. Waqimis sholata li dzikri, dirikan solat karena zikir kepadaku, maka semakin banyak solat kita semakin bagus. Ibadah utama nomor 2 adalah baca Quran. Ibadah nomor 2 adalah baca Quran. Solat diperbanyak, baca Quran diperbanyak. Jangan solatnya dipersedikit, bacaan Qurannya diperbanyak, sama-sama banyak. Kalau mau dua-duanya banyak. Tahajudnya 8 rakaat. Ingat, solat tahajud itu selain kelebihannya menghapuskan dosa, ada minat orang berbuat dosa dan kemaksiatan. Kemudian orang yang solat tahajud itu akan jadikan Allah sehat wa afiyah mataratud da'i anil jasadi. Orang suka solat tahajud, Allah jauhkan orang itu pada penyakit dalam tubuhnya. Dan solat tahajud adalah maqam muqarrabin, tempat kedudukan amalan orang-orang yang akan jadi waliullah. Itu dia nggih sabda Nabi sallam. Karena itu min dabis solihin, tanda orang kan soleh kalau dia rajin solat tahajud. Kalau malas solat tahajud belum soleh, walaupun namanya inak saleh, papu saleh, amak soleh, lo saleh, lo salihah, belum soleh kalau belum rajin solat tahajud. Karena itu harus kita kalau masuk mahad sering kita tanya pada tolak talibat dah tahajud tadi malam gitu. Nabi kita juga kalau datang Jibril selalu tanya oleh Jibril, ya Rasulullah, sudahkah anda solat tahajud tadi malam? Sudahkah anda ditanya Nabi, sudahkah anda berbuat baik sama tangga? Sudahkah anda berbuat baik pada anak perempuan? Sudahkah anda motong kuku? Sudahkah anda sikat gigi? Berapa macam pertanyaan selalu tanyakan Jibril pada kanjeng Nabi SAW. Alangkah indahnya tanya seperti itu pada anak kita, pada murid kita, biar jadi kebiasaan baca Quran tiap malam. Pamanggi jawaban. Jadi silakan solat tahajud 8 rakaat seperti biasa Nabi. Dan setelah itu baru baca Quran. Baca Quran mana yang gampang, sabda Nabi, campakkan diri harus 1 juz. Setelah kita solat tahajud, tidak lebih baik solat sunat tahajud perbanyak. Setelah itu berapa kesempatan kita baca Quran. Datang waktu fajar, solat fajar. Datang waktu subuh, solat subuh berjamaah. Begitu jawaban. Masya Allah. Saya pernah ke Joben berapa kali dulu. Dan semua warga masyarakat kita di sana sehat-sehat, selamat-selamat.
Ada warga dari Selong sana, murid saya dulu, nggih. Dari Selong, nggih, kawin ke Joben. Mudah-mudahan bahagia bersama keluarga, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kata orang, kalau kita sudah mengambil barang dari caleg, jadi kita berutang, harus disaur. Kalau tidak kita pilih, katanya dosa karena sudah dikasih uang tapi tidak kita pilih. Apa betul itu Pak Ustaz? Montong gading. Siapa suruh kasih kita? Kita tidak minta. Kemudian dikasih, tidak ada janji, tidak ada, ikrar tidak ada. Nggih. Hitam di atas putih juga tidak ada. Jadi ambil, dia diberi, kok ambil. Dia tidak pilih, dia tidak apa-apa. Siapa suruh memberi kita? Jadi kita menyatakan, saya pasti memilih anda. Mana hitam di atas putih, tanda tangan, perjanjian. Ya anda laksanakan janjinya. Tapi ini tidak. Dikasih begitu, ambil. Saya juga pernah dikasih uang, saya ambil, saya pakai, sudah habis. Bahkan 2 kali saya dikasih oleh seorang. Ya saya tidak pernah minta. Dan saya tidak mengharap. Tapi kalau dikasih saya ambil. Kasih anak yatim nanti. Masya Allah. Siapa suruh? Montong gading. Okay? Tong gading dulu. Okay? Waktu diresmikan punya camat. Okay? Saya baca doa pelantikan camat pertama di Montong Gading. Okay? Saya baca sama dengan Sembalun dan beberapa tempat lainnya. Saya tukang baca doa memang. Dulu tugas saya waktu masih di kantor Departemen Agama. Okay. Baik. Lanjut. Dia masyhur Dasan Gedang Denggen Timur. Apa hukum orang yang beramal di masjid mau disebut-sebut nama dan jumlah wang yang masukkan dan minta doa dari yang menerima amal? Mohon jawabannya. Kalau kita beramal ya harus niatnya ikhlas dong. Jangan supaya didengar, diketahui, riya, pamer, nggih, syirik kecil. Itu nggih. Nabi mengatakan paling aku takutkan umatku adalah syirik kecil. Apa itu? Pamer, sum'ah, ujub dan sebagainya. Jangan sampai. Bersedekahlah dengan cara nggih, diam-diam aja lebih bagus. 70 kali pahala sedekah terang tangan adalah sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tak ada yang tahu. Dari hamba Allah sajalah. Dari hamba Allah. Nggih, umpama panitia mengatakan menyumbang 100.000. Mohon doanya gitu aja. Tak usah dipamerkan si bedu nyumbang 200.000 rupiah. Mohon doa. Mudah-mudahan sehat selamat. Kalau gitu permintaannya ada unsur ujub, riya, sum'ah, nggih, dan bisa jadi ndak ikhlas. Karena ndak ikhlas menjadi ndak dapat pahala di sisi Allah. Mari kita ikhlas beramal. Makasih Denggen, nggih. Denggen Timur ya. Dulu sering diundang ke masjid Denggen, nggih. Ustaz siapa Pak Haji Sanusi sana sering undang kita. Makasih pada pengusaha yang sering undang tiang di Denggen, Desa Denggen, Kelurahan Denggen sekarang ya. Ya, Tuan Guru sehat walafiat. Nggih. Mohon izin bertanya, Pak Tuan Guru, arti dari nama anak kami M Hafizul Kahfi. M Muhammad Puji Hafizul yang melihara kahfi, yaitu gua. Jihan Salsabila. Saya anda ingat arti jihan Salsabila itu adalah mata air surga. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Ya baguslah. Lanjut. Jihan dari Sukamulia. Mana Sukamulia? Pak Tuan Guru. Kok tidak ada pertanyaan? Masya Allah. Yang beritahu aja dari Sukamulia. Baik, pada pendengar ini terakhir, okay? Sebenarnya berapa rakaat solat tahajud yang harus kita lakukan? Berapa paling banyak dan berapa paling sedikit? Biasanya solat tahajud itu 8 rakaat. Mau paling sedikit ya 2 rakaat.
paling banyak ni biasanya 8. Mau lebih dari itu juga boleh, tapi biasanya Nabi melakukan 8. Jadi kita ya kerjakan 8. Mau lebih boleh, mau kurang dari itu juga boleh. Namanya amalan sunat. Makin banyak makin bagus. Wasanazidul muhsinin, firman Allah, kami akan tambah pahala dan kebaikan bagi orang menambah lebih daripada yang biasa, iaitu lebih daripada 8, maka akan ditambah pahala dan kebaikannya. Demikian manik Allah dalam Quran. Kepada pelinggi bertanya, terima kasih para pendengar. Sampai di sini kita jumpa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, ampunan, ridho, selamatan, bagian, dan kita bersyukur darah kita sudah mulai turun hujan. Alhamdulillah. Mari makan air hujannya Bapak Ibu tani untuk nanam padi di sawahnya. Mudah-mudahan Allah memberkahinya. Akhirnya terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq al-hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.